yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Nur Azmi, mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Berikut adalah video dari bimbingan kelompok Cikidot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Nah, sebelumnya kalian udah pada sarapan belum? Sudah, beneran sudah? Ya. Atau ada yang belum sarapan? Oh, ada yang belum, ada yang sudah ya? Oke, nanti kalau yang belum, nanti setelah kegiatan ini boleh makan ya. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan kita di pagi hari ini. Nah, sebelum nanti saya tanya how are you today, nanti teman-teman jawabnya I'm fine, I'm good, I'm well. Bisa teman-teman? Bisa. Bisa? Oke. Kita mulai ya. How are you today? I'm fine, I'm good, I'm well. Sekali lagi deh, kayaknya masih kurang semangat banget nih. Oke. How are you today? I'm fine, I'm good, I'm well. Oke teman-teman, sebelum kita awali kegiatan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita kali ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, serta teman-teman bisa mendapat wawasan baru dari topik yang akan kita bahas nanti. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, ada yang tahu kita hari ini mau ada apa nih? Mau ngapain? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Oke, jadi kita hari ini mau melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar atau pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok di sekolah? Belum ya? Oke, jadi hari ini pertama kalinya ya? Oke, jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya terkait bimbingan kelompok itu apa. Nah, jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik yang sedang up to date. Nah, tujuan dari pelaksanaan ini agar teman-teman semua mendapat wawasan baru dari topik yang kita bahas, serta teman-teman lebih berani lagi nih tampil di depan umum untuk mengutarakan pendapat. Gimana teman-teman, apakah sudah paham? Paham. Mana nih suaranya? Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain itu juga cara pelaksanaannya seperti kita saat ini, duduk setengah lingkaran, beranggotakan 8-12 orang dengan saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Gimana teman-teman, paham? Paham. Nah, adapun 4 aturan dasar yang teman-teman harus taati bersama. Yang pertama, teman-teman sukarela mengikuti kegiatan tanpa ada paksaan. Teman-teman nggak ada terpaksa kan mengikuti kegiatan? Nggak ada ya. Oke, lanjut. Yang kedua, teman-teman terbuka dalam mengemukakan pendapat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, apabila ada rahasia yang terbahas di dalam kelompok, harap dirahasiakan di luar kelompok gitu. Jadi teman-teman nanti ketika pembahasan ada sifatnya rahasia, teman-teman nggak boleh cerita ke luar kelompok. Paham? Paham. Nah, yang keempat ataupun yang terakhir, sebelum teman-teman menyampaikan pendapatnya, alangkah baiknya teman-teman mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika diperbolehkan baru boleh berbicara, serta tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, bertutur dan bersikap sopan santun. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, selanjutnya kita perkenalan diri ya. Tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan.
Nah, perkenalan dirinya, kalian menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, serta media sosial apa yang sering digunakan. Nah, setelah teman tersebut memperkenalkan diri, teman yang lain mengucapkan menyapa dengan halo nama panggilannya. Paham nggak? Contoh, misalkan saya udah selesai memperkenalkan diri nih. Nah, teman-teman nanti sapa dengan halo Kak gitu. Bisa? Halo Kak, nama panggilannya ya. Bisa? Paham? Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Dimulai dari saya. Lalu mau dilanjut dari sebelah kanan atau kiri saya? Nah, kayaknya lebih banyak ini ya suara di kanan. Oke. Karena yang sebelah kiri bilang paling banyak di kanan, maka nanti dari saya dilanjut dengan sebelah kanan saya ya. Setelah itu muter ke sini terakhir. Oke. Jadi kita mulai? Bisa. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatia Nur Azmi. Teman-teman bisa panggil dengan sebutan Kak Fatia. Oke. Media sosial yang sering saya gunakan yaitu YouTube. Halo. Halo Mbak Fatia. Oke, mana tangannya halonya? Halo. Oke. Nah, boleh dilanjut? Kenalkan, nama saya Muhammad Farel, dipanggil Farel. Media sosial yang saya gunakan Instagram. Halo Farel. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, panggil Fajar. Ya. Media sosial saya Yang sering digunakan yang saya bisa digunakan Instagram. Halo Fajar. Perkenalkan, nama saya Nailah Dito, bisa dipanggil Nala biasa. Media Ya. sosial yang saya gunakan Instagram. Halo Naila. Mana disemangatin nih? Jangan lupa disapa temennya ya. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Dito, bisa dipanggil aplikasi ya. sosial yang saya gunakan Instagram. Halo Biko. Ayo disapa dong temennya. Halo Biko. Nah, lanjut yang cowok. Saya Ahmad Wahid, Yusuf Ali Wahid. Media sosial yang sering saya Kayaknya nggak kedengeran nih suaranya, digedein lagi ya suaranya. Coba, siapa tadi namanya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid, Yusuf Ali Wahid. Media sosial yang saya sering gunakan itu WhatsApp. WhatsApp. Halo Wahid. Silakan. Samping Wahid. Nama saya Salah Gusti, bisa dipanggil Alan. Media sosial yang sering saya gunakan TikTok. TikTok. Halo Alan. Lanjutnya. Kayaknya nggak kedengeran ya? Kedengeran ya teman-teman? Ya. Enggak ya? Digedein lagi ya suaranya ya? Perkenalkan, nama saya Zafira Sutireza, biasa dipanggil Zafira. Media sosial yang saya gunakan YouTube. Halo Zafira. Perkenalkan, nama saya Afrika Narsari Naida Aryanti, biasa dipanggil Afrika. Media sosial yang sering saya gunakan TikTok. Halo Afika. Nah, biar kita makin kenal lagi, kita rangkaian nama. Rangkaian namanya itu orang pertama menyebutkan nama panggilannya, orang kedua sebelum dia menyebutkan namanya, dia harus menyebutkan nama orang pertama dulu, baru namanya. Paham? Oke, coba lagi ya. Nih, jadi rangkaian namanya, orang pertama menyebutkan nama panggilannya, orang kedua sebelum dia menyebutkan namanya, dia harus menyebutkan nama orang pertama dulu, baru namanya. Nah, orang ketiga sebelum dia menyebutkan namanya, dia harus menyebutkan nama dari orang pertama sama orang kedua, baru nama dia. Gimana? Paham ya teman-teman? Paham. Paham. Nah, karena tadi perkenalan dirinya dari sebelah kanan, kita lanjut di sebelah kiri ya. Oke, silakan menyebutkan nama panggilannya. Afika. Afika Zafira. Zafira Alan. Afika Zafira Alan. Zafira Alan Wahid. Afika Zafira Alan Wahid. Oke, lanjut. Afrika Zafira Alan Wahid Diko. Diko. Oke, lanjut. Afrika Zafira Alan Wahid Diko Naila. Oke, lanjut. Nita Zafira Alan Wahid Diko Nela Fajar. Fajar, silakan. Afika Zafira Alan Wahid Diko Naila Fajar Farel. Oke, Farel. Afika Zafira Alan Wahid Diko Naila Fajar dan Farel Fatia. Oke, kita tepuk tangan dulu. Nah, karena tadi teman-teman sudah melakukan rangkaian nama, saya
menegaskan kembali kegiatan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok cara pelaksanaannya seperti kita saat ini duduk setengah lingkaran yang dengan beranggotakan 8 sampai 12 orang dengan saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Nah, ada pun 4 aturan dasar yang harus teman-teman taati bersama. Yang pertama, teman-teman sukarela mengikuti kegiatan tanpa adanya paksaan. Yang kedua, teman-teman terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, apabila ada rahasia yang terbahas di dalam kelompok harap dirahasiakan di luar kelompok. Yang keempat, jika teman-teman ingin menyampaikan pendapat, alangkah baiknya mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika diperbolehkan baru boleh berbicara, serta tidak memotong pembicaraan orang lain, bertutur dan bersikap sopan santun. Oke teman-teman, apakah sudah paham? Paham. Oke. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah siap untuk melanjutkan kegiatan? Siap. Apakah tempat duduknya nyaman? Sudah nyaman? Sudah. Oke. Kita mulai ya. Nah, kali ini di bimbingan kelompok itu ada beberapa topik tugas ya, topik bahasan. Contoh topik bahasannya itu seperti contohnya bullying, manajemen waktu, overthinking, dan lain sebagainya. Nah, karena tadi di awal rangkaian di perkenalan ini teman-teman menyampaikan media sosial apa nih, ya kan, menyebutkan media sosial apa yang sering digunakan. Kira-kira ada yang tahu kita hari ini mau membahas tentang apa? Gak tahu ya? Belum tahu nih, benar. Oke, jadi kita hari ini mau membahas tentang media sosial. Lebih tepatnya, bijak bermedia sosial, cerah masa depanmu. Nah, alasan saya mengambil topik ini karena teman-teman pasti dalam kehidupan sehari-hari menggunakan media sosial ya, dekat dengan media sosial, dan itu dapat berpengaruh pada masa depan teman-teman semuanya. Nah, itu alasannya ya. Lanjut ya. Jadi kita hari ini mau membahas tentang media sosial. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian dari media sosial? Belum tahu ya? Oke, belum tahu pasti ya. Nah, saya jelaskan pengertian dari media sosial. Media sosial yaitu platform digital yang dimana memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi, berbagi informasi, membangun relasi, serta mengekspresikan diri secara online. Nah, apakah sudah paham? Nah, teman-teman, tadi kan pas perkenalan diri, teman-teman menyebutkan media sosial yang sering digunakan ya. Oke, coba tadi Farel menyebutkan apa? Instagram. Fajar? Instagram juga. Naila? Instagram juga. Biko? Sama ya, Instagram. Wahid? WhatsApp. Alan? TikTok. Zafira? YouTube. Afika? TikTok. Kalau tadi saya menyebutkan apa? Aplikasi apa? Media sosial apa? Yang sering digunakan. Oke, benar, YouTube. Nah, kira-kira dari kita semua nih, ada yang belum disebutkan media sosial apa nih? Ada yang ingin berpendapat? Oke, silakan Zafira. Telegram, betul sekali. Terima kasih Zafira. Ada lagi yang ingin berpendapat? Siapa? Ayo yang ingin berpendapat. Silakan, Fajar. Apa? Facebook. Benar gak Facebook termasuk media sosial? Benar. Benar apa? Salah? Benar. Oke, jadi benar ya Fajar. Terima kasih Fajar. Ada lagi yang ingin berpendapat? Siapa yang ingin berpendapat? Ayo. Media sosial apa yang belum disebutkan dari teman-teman semua? Tadi Telegram udah, Facebook udah. Apalagi? Sudah cukup? Sudah? Oke, sudah cukup ya. Coba saya tanya, kalau GoPay termasuk media sosial bukan? Bukan. Kenapa? Kenapa bukan disebut media sosial? Karena apa? Karena tugasnya untuk membayar atau apa? Menarik uang. Oke. Jadi dia bukan termasuk media sosial ya. Oke. Kalau misalkan ini Twitter, kalian ada yang tahu X, media sosial X atau Twitter, itu termasuk media sosial atau bukan? Masuk. Apa? Suaranya mana? Kurang kenceng. Kurang kedengeran. Apa? Termasuk. Jadi X atau Twitter termasuk ke dalam media sosial.
Nah, itu yang tadi teman-teman sebutkan adalah jenis atau bentuk dari media sosial. Nah, salah satu jenis atau bentuk-bentuk dari media sosial itu yang tadi sudah teman-teman sebutkan ya. Oke, jadi lebih jelasnya kalau misalkan media sosial untuk mengirim pesan secara instan itu bisa melalui media sosial WhatsApp, Facebook, terus apa lagi? Telegram. Nah, itu bisa mengirim pesan secara instan. Kalau untuk membangun relasi atau mencari teman baru bisa melalui Instagram. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari video yang tentang sharing-sharing tentang ilmu-ilmu atau konten-konten yang menarik, itu teman-teman bisa membuka media sosial seperti YouTube ataupun TikTok. Nah, selanjutnya nih teman-teman, apa aja nih faktor yang mempengaruhi teman-teman menggunakan media sosial? Ada yang ingin berpendapat? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Wahid. Rasa ingin tahu, betul. Terima kasih Wahid. Ya. Silakan, ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, silakan Naila. Kurang kencang? Oke, untuk berkomunikasi. Terima kasih Naila. Betul ya yang dikatakan Wahid dan Naila. Oke, jadi faktor yang mempengaruhi penggunaan media sosial atau faktor apa aja nih yang menjadi acuan teman-teman untuk main media sosial tuh. Nah, yang pertama untuk berkomunikasi, ya kan? Nah, dimana teman-teman pasti membutuhkan, misalnya mungkin di sini ada yang sekolahnya mondok. Nah, pasti teman-teman yang di pondok itu kan jarang pegang HP. Nah, dari situ dia menggunakan HP ustazahnya atau ustadz ya untuk menghubungi keluarganya yang jauh di sana. Nah, itu untuk berkomunikasi kan, biar kita bisa tahu kabar dari keluarga bagaimana gitu kan. Kita bisa mengabarkan diri bagaimana gitu kan. Serta teman-teman nih ada yang punya temennya jauh gitu kan di luar pulau gitu kan. Nah, teman-teman bisa menggunakan media sosial dengan WhatsApp, dengan apa? Video call ya kan, dengan telepon atau chat gitu ya. Nah, selain itu juga faktornya karena lingkungan pertemanan ya kan. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang tidak punya TikTok. Nah, melihat temannya punya TikTok, jadi ikut-ikutan nih pengen punya TikTok gitu. Nah, selanjutnya, nah tadi kan yang dikatakan oleh Wahid, karena rasa ingin tahu, betul ya. Jadi rasa keinginan teman kita tuh lebih banyak. Nah, sehingga di media sosial ini teman-teman mencari tahu nih informasi apa atau tren-tren apa nih yang sedang FYP gitu kan, yang sedang tren gitu, sehingga teman-teman bisa mengikuti gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada dampak positif dan negatif dari kita menggunakan media sosial. Oke, dari pertama dulu ya, dampak positifnya. Ada yang ingin berpendapat? Silakan Atika. Kurang kencang? Oke, jadi tadi teman-teman dengar nggak untuk apa dampak positifnya? Memperluas pertemanan. Oke, betul ya Atika. Terima kasih Atika. Ada lagi yang ingin berpendapat dampak positifnya? Silakan Farel. Membantu promosi jualan. Membantu untuk promosi jualan. Terima kasih ya Farel. Oke, betul ya Farel. Ada lagi yang ingin berpendapat? Nah, cukup ya teman-teman. Nah, dari dampak positif kita menggunakan media sosial itu ada banyak. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan oleh Atika, untuk memperluas pertemanan gitu kan. Kita kan selain mempunyai teman di secara nyata nih, secara offline, kita juga pasti ingin mempunyai teman secara daring atau secara online ya kan, melalui WhatsApp gitu kan, Telegram, Facebook dan lain sebagainya. Atau teman-teman di sini ada yang punya teman di luar pulau gitu. Misalkan temennya ada yang di Pulau Kalimantan atau di luar ini deh, di luar daerah Jakarta gitu kan. Pasti ada yang punya kan? Pasti punya nggak? Pasti? Oke. Nah, selain itu juga yang disebutkan oleh Farel ya, untuk mempromosikan jualan. Nah, itu salah satu dari dampak positifnya. Misalkan Farel punya usaha jual burung dara. Nah, itu bisa Farel gunakan untuk mempromosikan nih burung daranya gitu kan, sehingga teman-teman yang lain bisa lihat gitu kan dan minat dengan jualan yang Farel jualkan gitu. Nah, selain itu juga untuk memudahkan kita berkomunikasi gitu. Terus juga memudahkan kita mencari
baru atau wawasan baru gitu. Dengan kita mencari konten-konten terkait apa yang sedang kita cari gitu, atau kita mencari video tentang tutorial apa nih, misalkan teman-teman mau memperbaiki gimana cara memperbaiki HP yang rusak, teman bisa mencari videonya tutorial melalui TikTok dan YouTube. Nah, selain itu juga mengembangkan kreativitas teman-teman dengan cara teman-teman membuat poster, memposting foto atau mengunggah video terkait tren-tren yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya dampak negatif nih dari media sosial. Ada yang ingin berpendapat? Silakan, Diko. Penyebaran berita hoax. Betul ya Diko, terima kasih ya Diko. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan, Alan. Oke, betul. Dampaknya mengganggu kesehatan mental. Terima kasih ya Alan. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan Fajar. Kecanduan. Oke, betul yang dikatakan oleh Fajar. Dampaknya yaitu bisa candu dalam bermedia sosial. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya oleh Diko, Alan, dan Fajar gitu kan. Jadi itu termasuk dari dampak negatif, dapat mengganggu kesehatan mental. Misalnya teman-teman terkena bullying nih dari media sosial gitu. Atau ada video yang teman-teman unggah di media sosial terus dapat hate comment. Nah, itu teman-teman merasa ini nggak, merasa tertekan nggak dengan adanya hate comment atau komentar kebencian? Merasa tertekan nggak? Mana nih suaranya? Merasa tertekan nggak? Merasa. Oke. Mungkin ada yang merasa, ada yang enggak ya. Mungkin ada yang merasa sifatnya bodo amat, tidak merasakan, tidak memikirkan komentar kebencian tersebut. Mungkin ada yang memikirkannya gitu, nggak sampai mengganggu kesehatan mentalnya. Nah, itu lebih baik ya teman-teman. Nah, terus juga tadi Diko menyebutkan ini adanya penyebaran berita hoax gitu. Apalagi kita di zaman kita sekarang ya, yang internet sudah canggih gitu kan, yang sudah 5G gitu. Pasti banyak banget nih teman-teman pernah ini nggak, pernah mendapatkan pesan masuk dari WhatsApp atau media sosial terkait ini, klik undangan tersebut gitu. Pernah? Ada yang pernah, ada yang enggak. Oke. Terus teman-teman klik gak undangan itu, atau misalkan kirim kode tersebut, pernah nggak? Terus diklik gak? Nah, gimana Pak Jan? Diklik gak Pak? Diklik. Nah, terus apa yang terjadi setelah diklik? Lupa. Oke. Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati nih, harus berwaspada lagi terkait bermain media sosial, karena sekarang sudah banyak ya penyebaran berita palsu atau hoax. Nah, dengan adanya oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat gitu, sehingga merugikan diri kita. Nah, terus juga kecanduan sampai lupa waktu. Teman-teman di sini main media sosialnya kira-kira berapa waktu nih? Berapa lama? Dari Zafira deh, main media sosialnya berapa lama? Sehari berapa lama? 2 jam. Coba Biko, main media sosialnya berapa lama? 4 jam. Kalau Atika berapa jam? 5 jam. Kalau Wanit berapa jam? Berapa lama mainnya? Nggak tahu. Wah, tidak terhitung ya? Tidak terhitung nih. Wah, kalau tidak tahu berarti tidak terhitung. Nah, jadi dampak negatifnya tadi ya, kecanduan sampai lupa waktu yang oleh Fajar tadi. Nah, itu tidak bagus juga ya teman-teman. Jadi bermain media sosial harus lebih bijak lagi. Nah, karena tadi kita sudah membahas dampak negatifnya, kira-kira solusi atau strategi apa nih untuk kita lebih bijak lagi dalam bermedia sosial sehingga masa depan kita cerah ke depannya? Ada yang ingin berpendapat? Solusi atau strategi apa nih agar kita lebih bijak? Siapa yang ingin berpendapat? Silakan Zafira. Batasi waktu penggunaan. Oke, jadi kata Zafira batasi waktu penggunaan. Terima kasih Zafira, betul yang dikatakan Zafira.
Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan Wahid. Di dunia nyata. Aktif di dunia nyata. Betul ya Wahid. Terima kasih Wahid. Ada lagi yang ingin berpendapat? Siapa dulu nih? Mau Fajar atau Naila? Oke, Naila dulu deh. Naila dulu silakan. Melindungi data pribadi. Betul ya Naila. Terima kasih Naila. Siapa lagi? Tadi Fajar ya? Oke, Fajar. Menjaga etika komunikasi. Oke, jadi yang terima kasih Fajar. Nah, betul yang dikatakan Fajar. Nah, dari jawaban Naila, Fajar, Wahid dan juga Zafira itu salah satu solusi atau strategi bijak dalam bermedia sosial sehingga masyarakat kita cerah. Nah, ada juga solusinya dengan menggunakan media sosial untuk hal yang positif. Contohnya seperti teman-teman mencari konten edukasi, terus juga menonton pembelajaran serta memposting suatu hal yang positif gitu. Terus juga kata Zafira, batasi waktu dalam bermain media sosial. Nah, jadi minimal banget nih kita kalau main media sosial itu 2 jam gitu, sehingga kesehatan mental kita terjaga, ya kan? Nah, terus juga kata Fajar tadi apa? Menjaga etika komunikasi, betul ya. Jadi solusinya dengan menjaga etika. Jadi kita selain kita beretika di kehidupan nyata, kita juga harus beretika baik di kehidupan sosial, yaitu di media sosial, ya kan? Di media sosial kita harus beretika baik, menjaga komentar gitu, agar tidak mengeluarkan komentar yang tidak baik gitu, atau tidak menonton video-video yang negatif gitu. Terus juga kata Naila ya, Naila tadi jawab apa? Melindungi data pribadi. Jadi solusinya solusinya agar kita bijak di dalam bermedia sosial, kita bisa melindungi data pribadi dengan cara kalau misalkan ada yang meminta data pribadi kalian, kayak misalkan di mana alamat kalian, terus nomor kalian berapa, padahal orang itu nggak dikenal sama kalian gitu. Nah, itu jangan gampang terpengaruh ya. Itu bisa jadi penipuan gitu, atau penyebaran hoax gitu, sehingga data pribadi kalian tersebar dengan cepat. Karena kan media sosial itu pengaruhnya cepat ya. Nah, terus juga dengan ini membuat jejak digital yang positif gitu. Kayak misalkan teman-teman memposting sesuatu atau berkomentar sesuatu di postingan orang lain itu dengan hal yang positif gitu. Jangan menyebarkan hate comment atau menyebarkan kebencian lainnya, sehingga tidak terjadi adanya perundungan sosial atau cyberbullying gitu. Nah, teman-teman kayaknya kelihatannya udah pada lemes banget ya. Gimana kalau kita ice breaking? Oke, jadi ice breakingnya itu acak kata atau menyusun kata. Aturannya saya membagi menjadi 4 kelompok ya, karena kita di sini beranggotakan 8 ya. Jadi saya membaginya menjadi 4 kelompok yang isinya 2 orang, satu kelompok 2 orang. Nah, terus nanti saya akan membagikan selembar soal yang dimana soal itu berisikan ini kata mengenai digital atau mengenai media sosial gitu. Nanti saya menyebutkan clue dari kata tersebut gitu, sehingga teman-teman bisa menyusun katanya dengan utuh. Gimana teman-teman, apakah paham? Paham, oke. Nah, SPT itu acak kata yang dimana nanti saya membagi teman-teman menjadi 4 kelompok yang beranggotakan 2 orang. Nah, teman-teman kan di sini ada yang cewek, ada yang cowok ya. Untuk pembagian kelompoknya gimana kalau cowok-cowok, cewek-cewek? Setuju? Mana nih suaranya, setuju atau enggak? Setuju. Oke. Dari sini Farel dan Fajar kelompok 1, Naila, Riko kelompok 2, Wahid, Alan kelompok 3, Zafira dan Afika kelompok 4. Nah, saya bagikan dulu ya contoh kertasnya. Oke, silakan Naila. Oh iya. Ya. Nah, sorry. Nah, silakan kalian
lihat terlebih dahulu di lembar kertasnya nih. Ada 6 soal ya. Nah, 6 soal itu nih coba bentar ya. Nih, sebelum dijawab, nah di sini kan ada ini ya, ada apa namanya? Kata yang acak nih, ya. Kata yang acak nih. Nah, di sini teman-teman sebelum menjawab soalnya, Alan. Nah, sebelum teman-teman jawab soalnya, teman-teman tulis dulu nama anggotanya siapa. Misalkan Farel dan Fajar, tulis. Terus di sini dibaca nih daftar kata yang harus disusun. Jadi ini kan masih acak nih. Nah, teman-teman harus susun menjadi satu kata yang utuh gitu. Nah, dari kata ini saya akan menyebutkan clue gitu. Jadi jangan berebutan ya. Pokoknya kalau misalnya teman-teman tahu sebelum saya sebutkan clue, nggak apa-apa dijawab langsung. Tapi kalau misalkan nggak tahu, didengerin dulu clue-nya apa, disimak dulu clue-nya apa. Nah, setelah itu baru bisa jawab. Nah, nanti tiga kelompok tercepat akan mendapatkan hadiah. Nah, untuk satu kelompok gini aja deh, dua kelompok tercepat yang selesai mengisi lembarnya gitu kan, sampai selesai itu akan mendapat hadiah dari saya. Nah, untuk dua kelompok yang terakhir menjawab itu akan mendapat hukuman. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya. Jadi dua kelompok tercepat dan dua kelompok terakhir ya. Dua kelompok tercepat dapat hadiah dan dua kelompok terakhir itu akan dapat hukuman. Nah, hukumannya itu bernyanyinya tentang lagu Gadget. Oke, nanti disetelin lagunya. Oke, setuju? Setuju? Mana suaranya setuju atau enggak? Setuju. Oke, nih sebelumnya saya bagikan dulu nih pulpennya. Nih pulpennya. Nah, silakan kalian tulis nama anggotanya dulu. Setelah itu saya akan membacakan clue-nya dari nomor 1 sampai 6. Sudah ditulis nama anggotanya? Nama panggilan aja. Oke, jadi sudah bisa dimulai? Sudah bisa dimulai? Mana suaranya nih, sudah bisa dimulai? Sudah. Oke, untuk nomor 1 petunjuknya yaitu sikap yang harus kita tunjukkan saat berkomentar di kolom komentar agar tidak menyakiti hati orang lain. Apa nih? Sikap apa? Sikap apa? Oke, lanjut atau masih nunggu? Oke, kita mulai kembali ya, karena tadi kita habis mendengarkan azan zuhur berkumandang. Nah, kita melanjutkan speaking yang tadi. Silakan teman-teman buka lembarnya. Lalu selanjutnya tadi terakhir di nomor berapa? 2 ya? Ya. Nah, nomor 2 clue-nya adalah petunjuknya nih, kemampuan kita dalam menyaring informasi atau berita sebelum membagikannya kembali agar terhindar dari hoax. Apa? Kira-kira apa katanya? Ayo jangan rusuh ya, dikerjakan dengan baik. Sudah? Perlu diulangi clue-nya? Apa tidak usah? Oke, karena nggak ada yang perlu diulangi, selanjutnya nih, clue ketiga. Tindakan, dengerin baik-baik nih. Tindakan yang perlu kita lakukan agar tidak kecanduan scroll media sosial seharian. Apa? Tindakan apa nih yang perlu kita lakukan agar tidak kecanduan scroll media sosial? Cluenya lebih tepatnya yang disebutkan oleh Fajar tadi itu apa tuh? Pas di solusi itu, pembahasan solusi, Fajar tadi nyebutin apa? Tadi apa dia? Apa? Gak boleh nanya ke kelompok lain, harus diskusi sama teman sebelahnya. Zafira, Vika kerjainnya di depan ya. Oke, clue selanjutnya di nomor keempat. Clue-nya adalah data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon atau PIN yang tidak boleh disebarluaskan di internet. Disebut apa?
Apa tuh? Apa? Lanjut lagi, nomor selanjutnya menyebutkan dulu. Pokoknya yang duluan selesai, angkat tangannya ya. Clue nomor 5, yaitu dengerin baik-baik ya, biar gak diulang lagi. Clue nomor 5, informasi bohong yang sering kali memecah belah dan harus kita verifikasi kebenarannya. Apa nih, disebut apa? Nomor terakhir clue-nya adalah salah satu manfaat positif dari media sosial jika kita menggunakannya untuk berkarya dan membagikan hal yang bermanfaat. Disebut apa? Salah satu manfaat positif dari media sosial. Siapa yang sudah selesai angkat tangannya? Nomor 3 itu clue-nya, tindakan yang perlu kita lakukan agar nggak boleh ngintip, agar tidak kecanduan. Nomor 3 itu nih, tindakan yang perlu kita lakukan agar tidak kecanduan scroll media sosial seharian. Apa? Tindakan apa? Tindakan apa? Nggak boleh nanya teman yang lain. Nomor 6 itu, makanya dengerin baik-baik nih ya. Clue nomor 3 yaitu tindakan yang perlu kita lakukan agar tidak kecanduan scroll media sosial seharian. Itu kita harus apa? Yang tadi disebutkan oleh Fajar tuh. Kalau ada yang masih ingat tuh, makanya diingat jawaban teman-teman ya. Nah, kita ulang lagi ya clue nomor 6 ya. Clue nomor 6 yaitu salah satu gak boleh kerjasama antar kelompok, harus kebetulan aja. Yang nomor 6, salah satu manfaat positif media sosial jika kita menggunakannya untuk berkarya dan membagikan hal yang bermanfaat. Disebut apa? Clue-nya. Oke, nomor terakhir dikasih bonus deh. Nomor depan itu Kak. Bukan benar. Tiga dong. Tiga. Dua aja deh, 2. Di clue terakhir di nomor 6, anggarannya F. Anggarannya F. Siapa duluan? Oke, kelompok 2 duluan. Angkat tangannya dulu. Oke, kelompok Fajar, kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo, kelompok 3 mau apa? Belum? Sudah selesai. Oke, naik. Kelompok terakhir sudah. Salah satu manfaat positif media sosial jika kita menggunakannya untuk berkarya. Apa tuh? Ayo, yang sudah selesai jangan berisik ya. Ayo, posisi duduknya. Dibenarkan. Kre ya. Oke, tadi kelompok 2 ya, Naila dan Diko. Kreatif, selesai. Oke, selesai. Kembalikan lagi pulpennya. Oke, terima kasih. Oke, kita lihat ya. Tadi kan yang pertama mengumpulkan itu kelompok 2 ya, Naila dan Diko. Jawaban yang pertama itu sopan, betul. Yang kedua, literasi, betul. Yang ketiga, batasi, betul. Yang keempat, privasi, betul. Yang kelima, jawabannya hoax, betul. Dan yang terakhir, kreatif. Oke. Dan kelompok 1, oke. Yang ngumpulin kedua ya. Yang pertama sopan, betul. Yang kedua literasi, betul. Batasi, privasi, hoax, kreativitas, kelebihan. Kan di sini kreatif. Nah, tapi ini kelebihan. Ini salah satu ya. Nah, kelompok 3 tadi ya. Kelompok 3 tadi yang ketiga keunggulan. Coba kita cek ya. Udah, kita cek ya. Sopan betul, literasi betul, sabiat apa nih? Yang bener apa? Dari kelompok 3?
batasi, salah satu. Privasi, betul. Hoax, betul. Kreatif, betul. Terus yang terakhir, sopan betul, literasi betul, batasi betul, privasi betul, hoax betul. Karena tadi terakhir jawabnya karena ini ya. Nah, karena tadi salah satu, boleh kakak kasih dua. Oke, untuk penentuannya karena tadi kelompok 3 dan kelompok 1 ya. Kelompok 3 dan 1 sama-sama salah satu ya. Oke. Kelompok 3 tadi salah di batasi, kelompok 1 salah di kreativitas ya kan. Tapi yang hampir mendekati kelompok 1. Oke. Jadi yang menang kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, yang kalah kelompok 3 dan 4. Pengumumannya tadi apa? Menyanyikan lagu. Lagunya tentang gadget. Karena tadi kelompok 3 dan 4 kalah ya, berdasarkan soal. Jadi pengumumannya menyanyikan lagu tentang gadget. Judulnya itu Jangan Suka Main Gadget. Kita dengerin dulu ya baik-baik. Berbahaya simpan gadget jangan suka main gadget, itu berbahaya. Simpan gadget saat makan, simpan gadget saat belajar, matikan gadget saat kita mau sholat. Ayo bermain bersama mama, papa dan teman, bermain tanpa gadget, makan minum tanpa gadget. Allah suka kita berdoa, bukan bermain gadget. Perlu diulang nggak? Perlu diulang nggak? Oke, siapa duluan yang mau maju? Tim boy atau tim girl? Bareng aja. Tapi berdiri ya di sini di depan ya. Oke, boleh sambil ngeliat liriknya nih. Ayo, silakan maju. Ayo jangan dulu. Nih jangan dulu pegang HP-nya. Semuanya itu. Ayo. Di play aja, di play wajib. Anak suka main gadget, itu berbahaya. Simpan gadget Mana suaranya? simpan gadget saat belajar, matikan gadget saat kita mau sholat. Ayo bermain bersama mama, papa dan teman, bermain tanpa gadget, makan minum tanpa gadget. Allah suka kita berdoa, bukan bermain gadget. Coba, suaranya masih belum kedengeran nih. Coba kalau tanpa teks gimana nih? Jangan suka main gadget, itu berbahaya. Simpan gadget saat makan, simpan gadget saat belajar, matikan gadget saat kita mau sholat. Bantu deh. Satu, yuk. Oh itu sih, bisa sampai saya gimana lagi? Oke, coba dari sini dulu, ayo. 1, 2, 3. Jangan suka main gadget, itu berbahaya. Simpan gadget saat muter, simpan gadget saat belajar, matikan gadget saat kita mau sholat. Terus, ayo bermain bersama. Mana suaranya Wahid, Alan? Ayo bermain bersama mama, papa dan teman, bermain tanpa gadget, makan minum tanpa gadget. Allah suka kita berdoa, bukan bermain gadget. Ayo bergerak. Itu berbahaya. Simpan gadget saat belajar, gadget saat kita mau sholat. Ayo bermain bersama mama, papa dan teman, bermain tanpa gadget, makan minum tanpa gadget. Allah suka berdoa, bukan bermain gadget. Oke.
Nah, sebelumnya kita tepuk tangan dulu yuk. Gimana? Ekspresinya seru tidak? Seru atau tidak? Seru. Oke, terima kasih pada teman-teman yang tadi sudah berani tampil ya untuk menjalani hukumannya karena kalah dalam bermain games. Nah, tadi kita udah ngebahas apa aja sih? Tentang apa? Media sosial. Terus kita ngebahas apa tadi pertama? Pengertian media sosial. Terus ada apa aja? Bentuk-bentuk. Terus faktor yang mempengaruhi. Terus apa lagi? Dampak positif dan negatif. Terakhir apa? Solusi agar bijak dalam bermedia sosial sehingga cerah masa depan. Nah, selanjutnya di sini saya ingin meminta teman-teman menyampaikan komitmen yang ingin teman-teman ambil untuk kedepannya terkait topik yang sudah kita bahas. Oke, mau dimulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Oke, silakan dimulai dari Farel. Komitmen apa yang akan diambil? Menjadi pribadi sendiri dalam bermedia sosial. Oke, menjadi pribadi diri sendiri dalam bermedia sosial. Terima kasih Farel. Fajar silakan. Tidak kecanduan dalam bermain TikTok. Terima kasih Fajar. Silakan Naila. Membatasi diri bermain media sosial. Oke, terima kasih Naila. Silakan Diko. Oke, berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Terima kasih Diko. Silakan Wahid. Tidak akan kecanduan gadget. Oke, terima kasih Wahid. Silakan Alan. Oke, lebih percaya diri bermain media sosial. Terima kasih Alan. Silakan Zafira. Oke, mengutamakan tugas dan kewajiban. Terima kasih Zafira. Silakan Atika. Oke, lebih bijak dalam menggunakan media. Terima kasih Atika. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, semoga komitmen yang teman-teman ambil dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya nih saya ingin meminta pesan dan pesan dari teman-teman. Nah, karena di sini cewek, jadi satu-satu ya dari sebelah sini, satu cowok, satu cewek, dari sebelah kiri satu cowok, satu cewek. Oke, boleh dimulai kesan dan pesannya dari kegiatan kita kali ini apa? Silakan Pak Fajar. Kedengaran nggak teman-teman? Coba diulang lagi, biar lebih keras. Dari saya menjadi pribadi yang bijak dalam bermedia sosial. Dari saya dapat berteman di media sosial. Oke, terima kasih Fajar. Tepuk tangannya dong. Oke, silakan. Siapa yang mengutarakan pesan dan pesannya? Tadi siapa? Ayo, dari sebelah sini belum, sebelah sini belum, sama sebelah sini belum. Ayo, siapa duluan yang mau mengutarakan pesan dan pesannya? Silakan, Atika. Misalnya menggunakan media sosial dengan bijak mengadakan Terima kasih Afika. Tangannya Afika. Oke, terakhir nih dari sebelah kanan tim cewek dan sebelah kiri tim cowok. Ayo, pesan dan pesannya silakan. Diko. Oke. Terima kasih Diko. Tepuk tangan untuk Diko. Oke. Sekarang yang terakhir nih dari sebelah kiri untuk cowoknya. Siapa yang mau mengutarakan kesan dan pesannya? Oke, silakan Wahid. Saya membuat baru dan menambah ibu. Oke, terima kasih Wahid. Tepuk tangan untuk Wahid. Nah, karena kita sudah di penghujung kegiatan, tidak terasa ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyampaikan kesan dan pesan serta komitmen yang diambil terkait dari topik yang dibahas. Karena tadi diawali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa juga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga
dari topik yang sudah kita bahas ya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.